Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Syaputra. Nama saya Jumadi. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai reksadana dan obligasi. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang reksadana. Apa itu reksadana? Reksadana adalah kumpulan dana dari investor yang ditransfer ke perusahaan bisnis sebagai manajer investasi. Dana ini kemudian menjadi modal investasi untuk ditanamkan dan diperdagangkan di pasar uang dan modal. Keuntungan dari aktivitas perdagangan ini kemudian dibagikan kepada semua investor yang berinvestasi di reksadana. Selanjutnya yaitu pasar modal, merupakan salah satu cara pengelolaan aset dan salah satu instrumen ekonomi pasar modal yang dapat digunakan dalam pengelolaan aset ini adalah melalui reksadana. Perusahaan manajer investasi ini memiliki fund manager yang dipercaya mampu mengelola seluruh dana dan menghasilkan keuntungan. Ada banyak jenis kegiatan yang dapat dilakukan oleh fund manager melalui komoditi, obligasi, saham. Aktivitas ini diproyeksikan untuk meningkatkan ekuitas dari nilai aset. Fund manager akan menganggap semua dana yang dikumpulkan dari semua investor di perusahaan reksadana sebagai aset, dan ekuitas aset perlu dinaikkan untuk mendapatkan keuntungan untuk dibagikan. Kegiatan bagi aset ini dihitung dalam bentuk nilai aset bersih atau NAB. Pengelolaan aset ini dibayar melalui fee yang ditanggung investor saat menjual dan membeli unit reksadana. Semua investor harus memahami bahwa ada resiko dan kemungkinan rugi dalam investasinya, karena kemungkinan positif dan negatif dari NAB atau naik turunnya NAB. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai obligasi atau bonds. Obligasi atau bonds adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi perjanjian antara perusahaan emiten sebagai peminjam dana dengan investor sebagai pemberi dana dengan nominal bunga yang telah disepakati. Pinjaman yang dilakukan oleh investor dengan cara membeli surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta dengan imbalan berupa bunga pinjaman yang ditawarkan saat penjualan surat utang. Kesepakatan saat peminjaman dilakukan dengan ketentuan yang dibuat oleh peminjam. Obligasi adalah investasi yang relatif aman, tapi juga beresiko dengan adanya gagal bayar baik bunga maupun hutang pokok yang sering disebut default rights. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2022, pengelolaan SUN dan obligasi yang diselenggarakan oleh Menteri Keuangan melalui Debt Management Unit, bunga peminjaman ini ada yang dibayar per bulan atau per tahun ataupun di akhir masa pinjaman. Berdasarkan klausul yang tertera pada saat penerbitan obligasi. Jenis obligasi ada yang berbentuk obligasi, ada obligasi syariah. Adapun nama dari obligasi ada bermacam-macam, tergantung pada saat penerbitannya, seperti ORI atau Obligasi Retail Indonesia, SUN atau Surat Utang Negara, SBR atau Saving Bond Retail, SUKRI atau Suku Retail, SSBN Surat Berharga Syariah Negara. Berdasarkan penerbitnya, obligasi ada 3 jenis. Yang pertama obligasi pemerintah, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Yang kedua obligasi korporasi, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan baik perusahaan pemerintah maupun swasta. Yang ketiga ada obligasi munisipal, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Tujuan dari penerbitan obligasi, yang pertama meningkatkan modal usaha untuk perusahaan pemerintah ataupun korporasi. Yang kedua, mendukung stabilitas pasar keuangan domestik. Yang ketiga, pinjaman dalam bentuk rupiah sehingga tidak ada resiko fluktuasi harga falas. Syarat umum dari OJK untuk perusahaan menerbitkan obligasi, yang pertama, perusahaan yang bersangkutan telah dinyatakan memiliki nama dan reputasi yang sangat baik. Yang kedua, laporan keuangan perusahaan bersangkutan telah diaudit oleh akuntan yang terdaftar selama 3 tahun terakhir berturut-turut. Perusahaan tersebut tidak pernah mengalami kerugian dan selalu mendapatkan keuntungan. Pihak yang berhak menerbitkan obligasi yang pertama adalah pemerintah pusat ataupun daerah, yang kedua pemerintah negara lain, yang ketiga perusahaan asing. Selanjutnya, alasan dari membeli obligasi. Yang pertama, obligasi diterbitkan oleh institusi yang memiliki badan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, serta memiliki mekanisme penyelesaian pada saat bermasalah.
Yang kedua, dapat dijadikan sebagai jaminan pembayaran utang apabila pemegang obligasi terdesak oleh kewajiban membayar utang. Jenis obligasi dari segi penerbitan, yang pertama treasury bond, yang kedua corporate bond, yang ketiga municipal bond, yang keempat foreign bond. Selanjutnya, alasan membeli obligasi. Yang pertama, penetapan bunga obligasi biasanya tidak terlalu tinggi. Yang kedua, biaya dalam penerbitan obligasi atau mencetak obligasi lebih murah dibandingkan menerbitkan saham. Yang ketiga, pada saat obligasi dilakukan dan dijual ke publik, maka terjadi kendala dalam pembayaran obligasi. Perusahaan bisa menyesuaikan dengan mengalihkan pemegang obligasi menjadi pemegang saham yang biasa dikenal dengan obligasi konversi. Selanjutnya, jenis-jenis obligasi. Yang pertama, obligasi tanpa kupon atau zero coupon bond. Yang kedua, obligasi tingkat bunga mengambang atau floating rate bond. Yang ketiga, putable bond. Yang keempat, junk bond. Selanjutnya ada yield obligasi. Yang pertama, yield obligasi atau bond yield. Yang kedua, bunga obligasi atau bond interest rate. Baiklah, sekian penjelasan dari kami mengenai obligasi dan reksadana. Mohon maaf apabila ada salah kata dan pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.